Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Dilan, sang observer of life. Di video kali ini saya ingin berbagi satu topik yang mungkin jarang didengar, tapi ini ternyata penting bagi Anda penderita mental disorder. Apa itu? Stress perception. Tadi pagi, 5 April 2021, itu saya mendapatkan informasi. Pasien saya yang mengalami kecemasan berlebihan atau anxiety disorder itu memberikan informasi kalau dia sudah berani lagi masuk sekolah. Sebelumnya dia sudah 4 bulan cuti yang membuat dia di rumah nggak bisa bekerja karena sakitnya ini, karena kecemasan berlebihannya ini. Dan yang membuat saya takjub adalah upaya yang saya lakukan kepada dia ini itu hanya berlangsung sekitar 2-3 minggu ini. Ya, dia sudah punya kuasa ketika sensasi-sensasi itu datang padanya, tahu apa yang mau dilakukan. Kenapa saya takjub? Karena nggak banyak orang yang mengalami kecemasan berlebihan itu bisa mengalami perbaikan yang begitu signifikan hanya dalam waktu hitungan belum sampai 1 bulan. Biasanya berbulan-bulan dan bahkan ada efek ketergantungan. Nah, ini nggak pakai obat, mengandalkan perbaikan pola pikir dan mengalami suatu perubahan yang signifikan. Ya, 4 bulan nggak berani kemana-mana, di rumah aja, takut mati, aktivitas sehari-hari bergantung kepada orang lain, ngurusin anaknya orang tua, pokoknya yang dimikirkannya sensasi. Sekarang sudah bisa naik motor lagi, sudah bisa ke sekolah lagi. Nah, itu sesuatu hal yang sangat luar biasa bagi saya. Tapi bukan saya memang yang sepenuhnya membuatnya berhasil sembuh, tapi upaya dan usahanya lah dari apa yang saya ajarkan membuat dia benar-benar bisa mendapatkan perubahan seperti itu. Jadi memang yang bisa menerapkan ilmu yang saya ajarkan hanya pada orang-orang yang pejuang, yang dimana dia sadar bahwa apa yang dialaminya adalah sensasi yang harus dihadapi, ya, bukan ditakuti, apalagi ditiduri. Oke ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa bisa berhasil? NC ditangani tanpa obat dan bisa berhasil mengalami perubahan dalam waktu kurang dari 1 bulan. Bagaimana teorinya? Nah, apakah menggunakan jin? Apakah menggunakan sesuatu yang di luar nalar medis? Jelas tidak. Saya akan bagikan pemahamannya. Ya, saya akan mulai dari memaparkan video ini. Ada suatu penelitian dilakukan kepada saudara kembar, ya, intervensi yang berbeda. Saudara kembar, kita katakanlah yang A, diberikan intervensi, tontonannya, suara yang didengarnya, bacaan yang dibacanya, itu semuanya positif. Sebaliknya saudara kembarnya, yang ditontonnya, yang didengarnya, bacaannya hal negatif. Dan yang terjadi, diperiksa neurotransmitternya, serotoninnya ternyata bagi yang pertama yang dikasih positif, itu serotoninnya tinggi, sehingga moodnya bagus dalam menjalani kehidupan, dalam menjalani aktivitas kesehariannya. Sebaliknya saudaranya yang tadi diberikan input negatif berdampak kepada mood yang rendah. Ya. Video kedua, ini saya ambil dari kisah film Patch Adams. Ini kisah nyata yang diangkat menjadi layar lebar. Patch Adams ini awalnya adalah pasien depresi yang masuk rumah sakit jiwa, dirawat. Nah, ketika dia baru masuk dan diperkenalkan dengan teman sekamarnya, dia terkejut. Karena teman sekamarnya menganggap bahwa dia membawa sesuatu hal yang membuatnya takut. Ya, namanya Rudy. Teriak-teriak Rudy. Ya, Patch Adams ini takut, baru datang kok teriak-teriak kawannya, dan dia minta tolong sama petugas ruangan, dan petugas ruangan masuk dan langsung menyuntikkan obat
penenang kepada Rudy. Hey, Rudy, what's the word, my man? You left that bed 3 weeks. You won't give you any trouble. He needs another bedpan. They're in the closet. Wake up at 7 a.m. Excuse me. Is there any way I could have my own room? Oh, absolutely. Just call the concierge and ask for a suite overlooking the fountain. No, I prefer the cabana room. Get some sleep. Hi. You're a lot fuzzier than my last roommate. Keeps me warm. Okay, I'm gonna... You traitor! You brought on witches when you opened the door! Who? We need help in here! Somebody! No! All right. No! They'll get me! Come on. No, take me down! They'll get me! No! Don't let the squirrels get me! Please! Don't let the squirrels get me! Please! There was a squirrel bite! Malamnya, Patch Adam baru tahu bahwa Rudy ini menahan kencing karena dia merasa melihat ada tupai di kamar mandi di ruangan itu yang membuat dia tidak berani untuk masuk karena baginya tupai itu adalah hewan yang sangat berbahaya dan menjadikan itu ancaman buat dia. Jadi keinginan dia buang air kecil ditahannya. Patch Adam di situ melakukan suatu intervensi. Dia lakukanlah seolah-olah dia menggunakan senjata, ditembaknya lah tupai itu, dibazokannya lah tupai itu. Tapi apa yang terjadi? Ya, kisah yang kesannya itu tidak logis, tapi malah berakibat berhasil membuat Rudy buang air kecil. Yang ditahannya selama 3 minggu. Rudy, stop. You're throwing off my rhythm. You'll go blind. Please. I have to go to the bathroom. Then go. It's right over there, 15 feet away. I would, but What, the squirrels? How many? there's only one just now. You can't go to the bathroom because of one squirrel? If I get off the bed, he'll get the others. Oh, Rudy, that's not the point. They're squirrels. Squirrels, Rudy. They're one of the most amiable creatures on the planet. Oh, no, they're not. On the list of hostile predators, they're right above the bottom, just above baby chicks and slugs. What could they possibly want? Your nuts? Do you think? Oh, Rudy, come on, I'll take you. Don't move. What? Don't move. Another one? It's on the end of your bed. On the rail. Be careful, it's gonna jump. There's one! It's into the bed! Bang! No, we're going across the sprinkler! By the door! By the door! By the door! By the door! Get me out of the bathroom over here! Bathroom! 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 They're coming from the bathroom! Get it, come over here! Number 4! Number 4! We need the 4! We need the 4! Down! Get down! They're gone. I think it's safe to go to the bathroom, Rudy. Come on. No, it's too risky. No, not when you have
Suka. Yeah. Load. Ah! Let's do it! Bisa kan begitu, ya kan? Nah, jawabannya adalah harus ngerti tentang apa itu stres persepsi, apa itu stres respon. Jadi kalau kita lihat pada kisah yang Rudy pertama, kalau kita hanya melihat bahwa dia sedang mengalami ketakutan luar biasa, itu adalah stres respon. Ya. Nah, stres persepsinya itu adalah pemikirannya bahwa di kamar mandi ada tupai dan itu baginya ancaman. Jadi mana hulu, mana hilir. Hulu itu adalah persepsinya, hilir adalah reaksi tubuhnya yang takut tadi. Jadi kalau hulunya ditangani, walaupun tadi Patch Adam tidak sengaja dan tidak ngerti polanya kok bisa, pokoknya dia berandai-andai saja, dia mencipta, dia saat itu dia secara spontan saja berpikir seperti itu dan malah berhasil. Nah, tapi secara pola sebenarnya dia sedang memperbaiki stres persepsinya si Rudy, sehingga memperbaiki stres responnya dari yang takut menjadi berani ke kamar mandi. Nah, kalau kita kaitkan pada video pertama penelitian saudara kembar tadi, ya sama. Cuman bedanya adalah input itu datangnya dari eksternal. Ditonton, dibaca, didengar. Yang positif, serotoninnya tinggi. Yang negatif, serotoninnya rendah. Tapi seringkali orang stres itu diakibatkan karena dia sendiri yang berpikir negatif. Dia menciptakan film-film di dalam pikirannya horor. Dia sendiri yang mengancam, dia sendiri yang menyampaikan kalimat-kalimat negatif di dalam dirinya sendiri yang horor-horor. Itulah yang berdampak kepada penurunan serotonin. Itulah yang saya pelajari. Apa saja yang menjadi stress perception-nya yang berdampak kepada stress respon. Nah, inilah yang mengakibatkan pemikiran saya bahwa orang-orang yang mengalami kecemasan berlebihan, depresi dalam hal ini yang ringan ya, depresi, insomnia, selama dia bisa berkonsentrasi, melatih cara berpikirnya, ya, itu bagi saya tidak perlu obat. Kenapa? Karena ya yang diperbaiki adalah stres persepsinya. Dia sendiri yang akan berpikir, nanti kalau di sana kumat kayak mana, nanti kalau aku mati kayak mana, nanti kalau aku begini kayak mana. Dia sendiri yang membayangkan akan terjadi hal horor pada dirinya, dia sendiri yang mengatakan akan terjadi hal horor pada dirinya, dan dia sendiri yang ketakutan karena itu. Nah, itulah yang harus dibereskan. Kenapa nggak mudah? Ya karena yang menciptakan itu adalah pikiran bawah sadarnya, dan itulah pentingnya untuk mengerti cara berkomunikasi dengan pikiran bawah sadar, apakah dibantu hipnoterapis atau melakukan self hipnosis sendiri. Ya, jadi kalau saya berapa kali membuktikan atau menunjukkan keberhasilan saya menangani kasus-kasus NC tanpa obat, itu ada teorinya. Ya, stres persepsinya yang dibereskan, maka stres responnya akan diperbaiki sendiri. Jadi hipnoterapis itu memang wilayahnya memperbaiki stres persepsi. Kenapa ada orang nggak tidur ketika dia divonis COVID? Ya karena dia sendiri yang menciptakan stres perceptionnya. Oh, nanti kalau aku mati kayak mana? Nanti kalau misalnya anakku kena COVID juga tertular dari aku kayak mana? Nah, nanti pekerjaanku kayak mana? Dia sendiri yang menciptakan pemikiran itu. Pemikiran itu yang berdampak ke nggak tidur. Kalau dikasih terus obat tidur, ya kalau pemikirannya masih begitu, ya dia akan ketergantungan sama obat tidur. Kenapa ketergantungan? Karena yang dipikirkannya cara untuk membuat dia tidur hanya itu. Padahal yang menyebabkan dia nggak tidur karena persepsi negatifnya. Jadi sebenarnya nggak perlu obat tidur selama dia mampu untuk mengelola persepsinya. Jadi apa yang saya sampaikan ini sebagai acuan bahwa penanganan ansietas dengan obat sudah banyak yang terbukti sembuh. Tapi penanganan
anxiety disorder yang tanpa obat juga bisa dibuktikan bisa sembuh. Tapi memang dengan syarat dan ketentuan berlaku. Tidak bagi orang yang cengeng, tidak bagi orang yang mau terjadi secara instan, dan tidak bagi orang yang berharap dari eksternal. Harus dia sendiri memperjuangkan, dia yang mencari ilmunya, dia yang mengeksekusi ilmunya. Sampai ketemu di vlog selanjutnya.